Terlepas dari perbedaan mereka dalam berbagai hal seperti dalam hal kekuatan, namun Shanks dan Buggy memiliki koneksi yang kuat dan mendalam di seri One Piece. Para karakter ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Monkey D. Luffy memulai petualangannya menjadi seorang bajak laut. Mereka adalah dua orang sahabat yang pernah menjalani petualangan bersama. Seri One Piece saat ini akan segera memasuki saga terakhirnya, namun Shanks dan Buggy sepertinya masih sangat relevan untuk berada dalam ceritanya. Eiichiro Oda kemungkinan besar memiliki sesuatu yang sudah dia persiapkan untuk mereka berdua di saga terakhir ini, mengingat ada banyak sekali sejarah kebersamaan mereka berdua. Lalu, seperti apa kira-kira sejarah hubungan Buggy dan Shanks dan bagaimana kisah persahabatan mereka berdua? Sekitar 30 tahun sebelum cerita utama dimulai, Shanks dan Buggy merupakan seorang kru biasa di kapal bajak laut Roger. Mereka oleh sebagian tokoh bahkan dikatakan sebagai anak magang di kapal Oro Jackson dan harus mengerjakan berbagai tugas dasar seperti membersihkan kapal dan sebagainya. Meskipun tidak jarang juga keduanya terlibat dalam berbagai pertarungan epik seperti dalam momen pertarungan at War. Namun, karena saat itu mereka bukanlah sosok karakter yang kuat, mereka tentunya akan lebih banyak berada di belakang jajaran hebat seperti Rayleigh, Scooper Gaban, dan Sigul. Shanks dan Buggy seringkali berdebat mengenai berbagai macam hal saat berada di kapal, mulai dari hal yang penting sampai hal kecil dan konyol sekalipun. Contohnya, Buggy meyakini bahwa kutub utara jauh lebih dingin dari kutub selatan, sedangkan Shanks berpikir sebaliknya. Terlepas dari mereka berdua yang sering berdebat satu sama lainnya, Shanks tetap memiliki kepedulian yang mendalam terhadap Buggy. Contoh nyatanya adalah saat Roger hendak pergi ke Laugh Tale untuk menemukan One Piece. Buggy tiba-tiba terserang demam parah, dan Shanks pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut ke Laugh Tale dan menjaga Buggy sampai sembuh. Sedangkan kru yang lain melanjutkan perjalanannya. So sweet. Salah satu hal yang menarik dan luar biasa dari kru bajak laut Roger adalah tidak ada satupun dari mereka yang memiliki atau memakan buah iblis. Namun, 27 tahun yang silam, dalam sebuah penyerbuan ke sebuah wilayah, mereka kemudian menemukan buah iblis yaitu Bara Baranomi. Buah iblis tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi jika kemudian ditukar dengan uang atau dijual. Buggy sebenarnya memiliki niat jahat di mana dia berniat untuk memakan buah iblis tersebut dan kabur. Sayangnya rencananya tersebut justru menjadi bumerang baginya setelah Buggy dengan sengaja memalsukan buah iblis asli dengan buah iblis palsu. Buggy menyembunyikan buah iblis yang asli di dalam mulutnya, namun saat Shanks mengejutkan Buggy, buah iblis tersebut tidak sengaja tertelan olehnya. Dan karena memakan buah iblis, penggunanya tidak akan bisa berenang di lautan. Buggy pun akhirnya tidak lagi mampu untuk menyelam demi mencari harta karun yang selama ini dia cari. Dan semenjak hal itulah Buggy kemudian menaruh dendam terhadap Shanks yang menurutnya sudah membuat dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Setelah petualangan menuju Laugh Tale selesai, Roger pun memutuskan untuk membubarkan kelompok bajak lautnya dan semua orang kemudian memilih jalannya masing-masing. Ada yang kembali ke kampung halamannya dan ada juga yang memutuskan untuk pensiun sebagai bajak laut. Dan dalam peristiwa eksekusi Roger di Lockdown, mereka berdua, Shanks dan Buggy, hadir untuk melihat momen itu. Keduanya menangis melihat bagaimana nasib sang kapten yang harus tewas akibat angkatan laut, dan pasca eksekusi tersebut, Shanks sempat menawarkan Buggy untuk bergabung dengan krunya. Namun Buggy yang masih dendam menolak tawaran tersebut. Dia pun beralasan bahwa dia tidak ingin berada di bawah kekuasaan Shanks, dan sekitar beberapa tahun kemudian, Shanks pun membentuk kelompok bajak laut rambut merah. Dan 6 tahun sebelum timeline saat ini, Shanks pun resmi menjadi Yonko.
Sementara Buggy memutuskan untuk pergi ke East Blue yang seringkali dikenal oleh orang-orang sebagai laut paling lemah di seluruh dunia. Di sana, Buggy juga memulai petualangannya sebagai villain, bahkan dia adalah villain pertama yang Luffy hadapi saat menjadi seorang bajak laut. Meski sayangnya tidak ada informasi kapan Buggy membentuk kelompok bajak lautnya. Pasca duelnya dengan Luffy, Buggy pun kalah dan kemudian harus mendekam di penjara Impel Down. Namun, sebelum peristiwa Marineford, kita melihat bagaimana Buggy berusaha kabur dan bertemu Luffy. Disitulah akhirnya dia pun berhasil kabur dari sana dan bekerja sama dengan Luffy, dan Buggy bahkan bertemu kembali dengan sahabatnya Shanks di Marineford. Sosok Buggy selalu dicap sebagai karakter yang sangat beruntung di sepanjang seri One Piece. Hampir semua momen yang terjadi dalam hidup Buggy dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Dalam hal kekuatan, Buggy memang tidak sekuat Shanks atau tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Namun, seringkali terdapat peristiwa yang membuat Buggy beruntung. Bahkan, bagaimana Buggy menjadi Shichibukai kemarin pun merupakan sesuatu yang tidak sengaja karena pemerintah dunia lebih mengenal reputasi Buggy dibandingkan kekuatannya. Dan setelah kemudian sistem Shichibukai hancur, entah bagaimana caranya dia kemudian bisa lolos dari pihak angkatan laut. Dan pada chapter 1053 kemarin, kita melihat fakta bahwa Buggy terpilih menjadi salah satu Yonko baru. Bersama Shanks, Buggy akan menjadi sosok karakter penting di akhir seri One Piece. Yosh, baiklah bosku, demikianlah sejarah hubungan dan kisah persahabatan Buggy dan Shanks. Terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.